Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Al-hadis. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita diberi kesempatan untuk menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan semoga kita kelak termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kita sebagai manusia tentunya mempunyai harapan yang besar, yaitu kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan banyak amal soleh dengan sedikit amal jelek. Tetapi kita sebagai manusia tentunya tidak bisa lepas dari apa yang namanya maksiat, tidak bisa lepas dari apa yang namanya dosa ataupun salah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi bagaimana seseorang ketika bermaksiat, bagaimana seseorang ketika mempunyai dosa. Solusi dari Allah adalah dengan jalan seseorang itu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita bertobat? Kita sebagai manusia mempunyai dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Bagaimana cara bertaubatnya? Di dalam salah satu literatur Islam, yaitu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu karya dari Imam Nawawi, di situ disebutkan, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin. Apabila seseorang bermaksiat, seorang hamba bermaksiat, mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada hubungan dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat. Yang pertama adalah ayyukli'a anil maksiyah, yaitu segera meninggalkan dari maksiat yang dilaksanakan. Kalau di dalam bahasa Jawa, bedol, keluar dari maksiat itu. Misalkan seseorang meminum minuman keras, ketika bertobat, ya Allah, saya bertobat ya Allah, saat ini juga ya Allah. Tidak seperti ini, ya Allah, saya bertobat ya Allah, minta ampunanmu ya Allah setelah saya menghabiskan 1 botol minuman ini ya Allah. Tidak. Harus segera meninggalkan maksiat yang dilakukan. Yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, mempunyai rasa penyesalan yang dalam, atau dalam bahasa Jawa
duweni rasa getun, menyesal. Yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Di dalam hati seorang hamba harus punya ketekatan bulat, mempunyai kekuatan tekad bahwa seorang hamba itu tidak akan mengulangi lagi, tidak akan kembali lagi ke dalam kubangan maksiat untuk selama-lamanya. Itu ketika seorang hamba punya salah ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia ketika punya salah? Hablum minanasnya. Ada 4 syarat. Syarat yang nomor 1 dan nomor 3 sampai nomor 3 sudah disebutkan. Sedangkan syarat yang keempat yaitu wa ayyabro'a min haqqi sahibika. Seseorang itu harus melepaskan dari hak anak Adam. Misalkan ketika kita punya salah, punya dosa, punya hutang, harta, maka kita harus mengembalikan hak anak Adam tersebut, mengembalikan hutang tersebut. Apabila kita mempunyai salah, dosa, misalkan ghibah, ngerasani, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang kita ghibai. Oleh karena itu, apabila urusan dengan manusia ini lebih ruwet, sehingga kita sebagai manusia, hubungan kita sesama manusia hendaknya lebih berhati-hati. Dengan demikian, ketika kita sudah bertobat kepada Allah, sudah meminta maaf kepada sesama manusia, sudah mengibrokkan hak anak Adam lainnya, fa insyaallah kita bisa dalam keadaan fitri, dalam keadaan fitrah atau suci dengan sedikit dosa. Sahabat-sahabat serta kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masih dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu marilah kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk membakar seluruh dosa kita kepada Allah, menghapuskan kerak-kerak dosa yang ada dalam hati kita. Kita betul-betul memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah, yaitu kesempatan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diberikan fadl dari Allah, yaitu berupa dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kembali yang fitrah atau suci. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.